Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Christian Sutantio di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 12 yaitu tentang listrik statis. Dan kita masuk ke part yang kedua yang akan membahas tentang gaya listrik, medan listrik, flux listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Part 2 ini murni berisi contoh soal, jadi pastikan kalian tonton terlebih dahulu part-part sebelumnya ya. Untuk link playlistnya saya taruh di sebelah kanan atas ini, bisa kalian klik, atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahamannya lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, kita ke contoh soal. 3 buah muatan diletakkan di segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B. Jika jarak AB 3 cm dan BC 4 cm, besar muatan di titik A, B, dan C berturut-turut adalah plus 6 mikrokulom, min 12 mikrokulom, dan min 8 mikrokulom. Jika ketiga muatan tersebut berada pada udara, maka tentukan gaya listrik pada muatan B. Ya, di sini sebaiknya kita gambar dulu ya, segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B. Kita gambar seperti ini, ABC ya, di sini A, di sini B, di sini C. Siku-siku di B. Lalu di sini diketahui jarak AB 3 cm. Kita langsung jadikan meter ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. BC 4 cm berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu di titik A, titik B, titik C diletakkan muatan. Di titik A muatannya positif 6. Saya taruh di sini keterangan positif ya. Positif 6 mikrokulom langsung saya jadikan kulom ya. Jadi kali 10 pangkat min 6. Jadi plus 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Lalu di titik B ada muatan min 12, jadi di sini negatif. Negatif 12 kali 10 pangkat min 6 kulom. Di titik C muatannya negatif juga, min 8 kali 10 pangkat min 6 kulom. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita disuruh mencari gaya listrik pada muatan B. Nah, di sini kita lihat, gaya listrik pada muatan B dipengaruhi oleh dua muatan sisanya, yaitu muatan A dan muatan C. A dan B ini kalau kalian lihat berlainan jenis, A positif, B negatif. Dua muatan yang berlainan jenis maka gayanya adalah tarik-menarik. Jadi kalau kita gambarkan, A ini tertarik ke kanan dan B ini tertarik ke kiri. Yang A ke kanan namanya FAB, masih ingat tadi ya, FAB berarti gaya yang dialami oleh muatan A karena pengaruh muatan B. Dan FBA adalah gaya yang dialami oleh muatan B karena pengaruh muatan A. Tetapi karena di sini yang ditanyakan hanya gaya listrik pada muatan B, maka FAB kita tidak perlu gambar, kita gambar FBA aja. Jadi kita fokusnya ke muatan B. Oke, kita gambar FBA, arahnya berarti ke kiri di sini. Kita gambar ke kiri ya, seperti ini, FBA. Oke, lalu di sini ada FBC juga, karena muatan B juga dipengaruhi oleh muatan C. Tapi bedanya di sini, muatan B dan muatan C ini sejenis karena sama-sama negatif. Kalau sejenis berarti tolak-menolak. Kalau tolak-menolak berarti B ini tertolak oleh C kemana arahnya? Kalau tolak-menolak berarti ke bawah. Ngerti ya? Berarti di sini FBC arahnya ke bawah. Saya gambar seperti ini. Oke? Sebelum mencari resultannya, kita cari FBA dan FBC masing-masing terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya. FBA berarti K dikali QB dikali QA per RBA kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Di sini QB kan min 12 kali 10 pangkat min 6. Tapi ingat tadi, di dalam gaya dan medan itu tanda positif dan tanda negatif pada muatan itu tidak dimasukkan. Jadi kita masukkan angkanya aja, jadi 12 kali 10 pangkat min 6. Kali QA, QA-nya berarti 6 kali 10 pangkat min 6 per RBA kuadrat. Di sini RBA jarak dari B ke A. Ini ya. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti kalau 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 4. Oke? Lalu kita coret yang bisa dicoret ya. Di sini 9. Sudah nggak ada, berarti 12 kali 6, 72 ya. Lalu 10 pangkatnya, ini 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Berarti yang di atas 10 pangkat min 3. Terus di bawah masih ada 10 pangkat min 4. Berarti 10 pangkat min 3 min 4. Min 3 plus 4. Berarti 10 pangkat 1 atau 10. 72 kali 10, 720 Newton. Berikutnya FBC. FBC berarti K kali QB kali QC per RBC kuadrat. K
K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ki-B-nya di sini 12 kali 10 pangkat min 6. Ki-C-nya di sini 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian RBC-nya adalah 4 cm ya. 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 16 kali 10 pangkat min 4. Lalu kita coret yang bisa dicoret. Di sini 16 dan 8 ya. Jadi 2. 2 dicoret lagi sama 12, jadi 6. Jadi tinggal 9 kali 6 di atas, 54. 10 pangkatnya, oh ternyata sama kayak tadi ya. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3. Lalu dibagi 10 pangkat min 4, berarti 10 pangkat 1. 54 kali 10, 540 Newton. Nah, kalau sudah di sini, kita harus gunakan rumus vektor untuk menghitung resultan gaya pada muatan B. Jadi FB sama dengan rumusnya adalah akar FBA kuadrat plus FBC kuadrat plus 2 FBA FBC cos alfa. Cos alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara FBA dan FBC. Berapa di sini? Sudut antara FBA dan FBC? Siku-siku atau 90 derajat. Oke, kita langsung masukkan di sini. Akar FBA kuadrat berarti 720 kuadrat. FBC kuadrat berarti 540 kuadrat. Plus 2 kali 720 dikali 540 cos alfa berarti cos 90. Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. Ingat ya. Berarti karena cos alfa 0 maka ini semua menjadi 0. Jadi tinggal 720 kuadrat plus 540 kuadrat. Kalau kita hitung 720 kuadrat itu adalah 518.400 dan 540 kuadrat itu adalah 291.600. Kalau kita total hasilnya adalah berarti akar 810.000. Kalau kita akar hasilnya adalah 900 Newton. Oke. Jadi gaya listrik yang dialami oleh muatan B adalah sebesar 900 Newton. Kita ke contoh soal berikutnya. Dua buah muatan titik di udara masing-masing sebesar min 144 mikrokulom dan plus 16 mikrokulom terpisah dengan jarak 8 cm. A. Tentukan letak sebuah titik yang kuat medan listriknya 0 dan B. Tentukan potensial listrik di titik tersebut. Oke, jadi kita cari letak titiknya dulu. Di sini A, lalu ada muatan B. Muatan B di sini positif. Muatan A besarnya min 144 mikrokulom. Jadi saya langsung jadikan kulom min 144 kali 10 pangkat min 6 kulom. Yang B plus 16 kali 10 pangkat min 6 kulom. Di sini terpisah dengan jarak 8 cm. Langsung saya jadikan meter ya. Berarti jaraknya adalah 0,08 meter ke sini. Nah, terus kita cari letak sebuah titik yang kuat medan listriknya 0. Nah, di sini kita misalkan titik yang kuat medan listriknya 0 itu titik C misalkan. Titik C di mana? Kita nggak tahu apakah dia di kirinya A, antara A sama B, atau di kanannya B. Kita coba ya. Misalkan kita asumsikan di tengah-tengah. Kita cek dulu sebelum kita hitung. Misalkan C di tengah. Kalau C di tengah, masih ingat tadi, arah dari medan listrik selalu keluar dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Maka kita lihat, medan listrik di titik C ini dipengaruhi oleh titik A dan titik B. Oleh titik A, maka di sini arah ECA kemana? Ingat, A ini negatif, berarti menuju ke muatan negatif kan? Berarti ke sana, ECA. Lalu kemudian ECB. ECB kemana? ECB, B ini positif. Artinya keluar dari muatan positif ke C berarti ke kiri juga. Kalian bayangkan, ECA ke kiri, ECB ke kiri. Apakah mungkin resultannya 0? Jawabannya nggak mungkin. Titik yang kuat medan listriknya 0, maka salah satu kuat medan pasti ke kanan dan salah satu kuat medan pasti ke kiri. Logikanya seperti itu. Ya, ibaratnya seperti gaya ya. Ada F1 ke kanan, F2 juga ke kanan. Maka resultannya nggak mungkin 0. Tapi kalau gayanya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, maka resultannya ada kemungkinan 0. Karena kalau misalkan gaya yang ke kanan sama dengan gaya yang kiri, maka resultannya 0. Sama di sini. Jadi, titik C tidak mungkin berada di antara A dan B. Oke. Nah, kemungkinan kedua adalah titik C di sebelah kirinya A atau di kanannya B. Kalau misalkan di sebelah kirinya A, kita lihat. Di sini ya. Nah, ECA arahnya kemana kalau di sini? Arahnya dia menuju muatan negatif. Berarti ke sana, ke kanan. ECA ke kanan ya. ECA ke kanan, kemudian ECB kemana? ECB keluar dari muatan positif, balik ke kiri. ECA ke kanan, ECB ke kiri. Berarti mungkin di sini. Kita cek juga, kalau di kanan bagaimana? Misalkan titik C sekarang ada di kanan di sini. Maka ECA arahnya kemana? ECA arahnya berarti kan menuju muatan negatif. Berarti dari C ke muatan negatif, ke kiri. ECB, B ini positif. Dari B ke titik C itu ke kanan. Maka ECB arahnya ke kanan.
Loh, berarti di sini titik C bisa di kirinya A, bisa juga di kanannya B. Terus yang mana yang mungkin? Kita pakai logika. Di sini muatan A dan muatan B itu besarnya nggak sama. Muatan A lebih besar. Muatan A 144 mikrokulom dan muatan B 16 mikrokulom. Kita pakai logika. Kita ingat rumus medan listrik adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa medan itu berbanding lurus dengan Q dan berbanding terbalik dengan R. Artinya Q semakin besar, E juga semakin besar. Dan R semakin besar, E semakin kecil. Itu ya. Kita coba misalkan, kalau misalnya di titik C. Di sini ada ECA sama ECB. Kita lihat, ECA nilainya sudah pasti lebih besar dari ECB. Kenapa? Karena muatan A itu lebih besar daripada muatan B, dan jarak A itu lebih dekat dari muatan B. Artinya apa? Besar dari ECB itu tidak mungkin mengimbangi besarnya ECA. Jadi ECA tidak mungkin sama dengan ECB. Artinya, titik yang di sebelah kirinya muatan A tidak mungkin mempunyai kuat medan listrik 0. Nah, kalau misalkan di kanan, kita lihat. Di kanan ini, muatan B ini lebih kecil, tapi jaraknya lebih dekat. Muatan A ini muatannya lebih besar, tapi jaraknya lebih jauh. Berarti ada kemungkinan, ECA sama dengan ECB. Berarti titik C yang masuk akal adalah berada di sebelah kanannya B. Paham ya penjelasannya ya? Jadi di sini kita cari kemudian ECA sama dengan ECB. Nah, ECA apa rumusnya? ECA berarti kan K dikali Q. Q-nya berarti muatan sumber. Berarti muatan sumbernya adalah muatannya A. Per RCA kuadrat. Sama dengan K dikali QB per RCB kuadrat. Di sini K bisa kita coret ya. Lalu kita masukkan QA dan QB. Ingat ini medan, jadi plus minus tidak usah dimasukkan. QA-nya berarti 144 kali 10 pangkat min 6. RCA adalah jarak CA. Nah, di sini jarak CA dari sini ke sini. Tadi titik C kita cuma bisa simpulkan, oh titik C ini berada di sebelah kanannya B. Cuman kita nggak tahu sebelah kanannya B ini sejauh berapa. Kita misalkan X saja ya. Jadi di sini misalkan X. Oke, jadi karena B ke C itu X, maka RCA adalah 0,08 plus X dalam kurung kuadrat. Oke, yang kanan QB itu 16 kali 10 pangkat min 6. RCB adalah jarak dari B ke C. Jadi ini ke sini ya, berarti X. X kuadrat. Ini 10 pangkat min 6 kan dicoret. Lalu tipsnya seperti ini. Ini kan bentuknya seperti persamaan kuadrat ya. Ini bisa kalian jabarkan pakai rumus matematika, aljabar. Tapi jangan seperti itu. Tipsnya adalah kedua ruas diakar. Jadi yang ruas kiri saya akar, yang ruas kanan juga saya akar. Kalau diakar berarti 12 per kuadratnya hilang yang bawah. Jadi 0,08 plus X. Yang kanan menjadi 4 per X. Jadi jangan sekali-sekali menjabarkan ini membentuk persamaan kuadrat terus kalian faktorkan seperti cara matematika. Itu akan menyusahkan. Lebih enak diakar seperti ini. Oke, kalau sudah bisa kita kali silang. Kalau kita kali silang berarti 12X sama dengan 0,08 kali 4 berarti 0,32 plus 4X. Berarti 8X sama dengan 0,32. Maka X sama dengan 0,04 meter. X tadi apa? X tadi adalah jarak dari C ke B. Artinya C ini 0,04 meter di sebelah kanannya B. Atau kita tulis 4 cm di kanan B. Oke, paham? Nah, setelah kita sudah menentukan letak sebuah titik yang kuat medan listriknya 0, kita tentukan potensial listrik di titik tersebut. Jadi di titik C ini potensialnya berapa? Potensial listrik di titik C atau VC itu dipengaruhi oleh VCA dan VCB. Ya, karena potensial listrik itu besaran skalar, ingat tadi ya, waktu di rangkuman ya, maka dijumlahkan apa adanya. Jadi, VC sama dengan VCA ditambah VCB. Oke, VCA berarti kan K kali muatan sumber, berarti K kali QA per RCA, plus K kali QB per RCB. Oke, di sini K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya adalah, nah di sini ingat ya tadi, kalau potensial listrik maka tanda plus dan minus dimasukkan apa adanya. Jadi saya masukkan apa adanya. Minus 144 kali 10 pangkat min 6 per RCA. RCA-nya kan di sini 0,08 plus X ya, jarak dari sini ke sini. 0,08 plus 0,04 berarti 0,12. Atau saya buat jadi 12 kali 10 pangkat min 2. Plus 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB. QB di sini plus 16, berarti plus ya. 16 kali 10 pangkat min 6 per
RCB. RCB berarti X ya, atau 0,04 meter 4 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung, kita coret 144 dan 12 menjadi 12. 12 kali 9, 108, berarti minus 108 kali 10 pangkatnya kan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ada 10 pangkat min 2 naik 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 5. Plus, di sini bisa kita coret 16 dan 4 jadi 4. Jadi 36 kali 10 pangkat 5 sama juga ya. Jadi min 108 tambah 36 adalah min 72 kali 10 pangkat 5. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk baku, min 7,2 kali 10 pangkat 6 volt. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.